Welcome to Carvaganza and let's talk about cars. Sekarang kita akan bahas hal-hal menarik yang pernah terjadi di dunia otomotif, tepatnya di dunia motorsport, lebih khususnya lagi di Formula One. Di Formula One nggak jarang tim menggunakan livery atau tampilan khusus pada mobilnya yang menjadi bentuk simbolis dari sebuah peringatan atau sebuah penghormatan terhadap suatu hal yang menurut masing-masing tim itu adalah hal spesial yang perlu ditunjukkan ke seluruh dunia. Nah, baru-baru ini di Grand Prix Turki 2021, Red Bull Racing menggunakan livery khusus berwarna putih untuk memperingati hubungan atau kolaborasi khusus mereka bersama Honda sebagai pemasok mesinnya. Tapi ada cerita menarik soal livery khusus yang hanya dipakai di satu balapan yang sampai menimbulkan mitos bahwa kalau tim menggunakan livery khusus pada satu balapan bisa membawa untung atau bahkan buntung ke setiap tim yang sedang menggunakan livery khusus itu. Apa aja, benar atau enggak, kita akan bahas satu persatu livery khusus yang pernah dipakai di F1 dan hanya satu kali balapan dengan cerita menarik di baliknya. Disclaimer dulu, bahwa kita akan hanya fokus pada livery-livery yang pernah dipakai di F1 zaman modern sehingga tahun 2000-an. Pertama, Ferrari F2001 di Monza. Livery khusus dipakai oleh Ferrari di tahun 2001, tepatnya pada Grand Prix Italia 2001 di sirkuit Monza. Balapan ini digelar hanya beberapa hari setelah kejadian nahas yang menggemparkan dunia, yaitu hancurnya dua gedung World Trade Center di New York karena ditabrak oleh pesawat teroris. Nah, untuk menunjukkan rasa duka atau berkabung, Ferrari membuat mobilnya berubah tampilannya walaupun sebenarnya bukan sesuatu sentuhan yang spesial, yaitu Ferrari melepas semua label atau logo-logo sponsor di seluruh mobil F2001. Perubahan yang terjadi dari mobil ini bukan hanya seluruh bagian bodi yang bebas dari logo sponsor, tapi juga bagian depannya atau nosconnya itu dibuat berwarna hitam, hanya permukaan carbon fiber yang juga menjadi simbol dari tanda berkabung yang biasanya menggunakan warna hitam. Bukan cuma di mobil, tapi juga di seragam pembalapnya waktu itu Michael Schumacher dan Rubens Barrichello, yang seragam balapnya sama sekali nggak menunjukkan logo sponsor. Bahkan logo Ferrari sebagai tim juga nggak muncul sama sekali dalam seragam pembalapnya waktu itu di Grand Prix Italia. Lalu livery ini apakah bikin untung atau buntung Ferrari waktu itu? Sebenarnya nggak terlalu ngefek sama Ferrari. Karena waktu itu Ferrari dalam posisi paling kuat sebagai penantang gelar juara dunia, dan waktu itu juga Ferrari finish posisi kedua oleh Rubens Barrichello dan posisi keempat oleh Michael Schumacher. Balapannya sendiri dimenangkan oleh Juan Pablo Montoya yang meraih kemenangan pertamanya di F1 tahun 2001. Tapi kalau secara statistik, finish keempat adalah hasil terburuk yang diraih oleh Michael Schumacher sepanjang tahun 2001 karena secara konsisten di tahun itu Michael Schumacher hanya finish pertama atau di posisi kedua. Jadi mungkin waktu itu bisa dibilang livery Ferrari F2001 di Grand Prix Italia bisa dibilang bikin boncos, khususnya buat Schumacher. Kedua, Jaguar R5 di Grand Prix Monaco 2004. 2004 merupakan tahun terakhir brand Jaguar hadir di F1 sebagai tim pabrikan. Dan di Grand Prix Monaco waktu itu ikut dimanfaatkan oleh Jaguar untuk ikut mempromosikan rilis dari film box office berjudul Ocean 12 yang dibintangi oleh Brad Pitt dan George Clooney. Untuk livery khusus yang digunakan Jaguar pada mobil R5 waktu itu sebenarnya cukup minimalis kalau dibandingkan versi standarnya. Karena hanya menggunakan moncong berwarna merah di antara warna dasar dari mobilnya yang warna hijau, tapi diberi berlian di masing-masing mobil punya Mark Webber dan Christian Klein waktu itu di Monaco. Menariknya, kepingan berlian yang ditempel di bagian hidung mobil itu masing-masing bernilai 300.000 US dollar. Apesnya di balapan ini Jaguar mengalami kecelakaan di lap pertama Grand Prix Monaco yang dialami oleh Christian Klein. Kecelakaannya terjadi dengan cara bagian depan menabrak pembatas yang membuat berlian yang nempel di bagian nosconnya itu hilang. Sampai sekarang nggak ada yang tahu pastinya kemana berlian itu. Apakah diambil oleh Marshall yang bertugas waktu itu di pinggir trek atau bahkan orang yang sedang lewat di pinggir trek yang kebetulan Monaco adalah sirkuit jalan raya. Nggak cuma itu, Jaguar juga masih apes di balapan ini karena Mark Webber juga gagal finish hanya beberapa lap setelah Christian Klein mengalami kecelakaan yang kali ini disebabkan oleh kerusakan gearbox. Tapi sepertinya berlian di mobil Mark Webber aman karena mobilnya berhasil kembali ke pit. Ketiga, livery Star Wars di mobil Red Bull untuk Grand Prix Monaco 2005. Ini adalah tahun pertama Red Bull tampil sebagai tim F1 setelah membeli Jaguar di akhir tahun 2004.
Dan kembali di Grand Prix Monaco, tim yang bermarkas di Milton Keynes, Inggris ini memanfaatkannya untuk menjadi ajang promosi film box office. Kali ini adalah Star Wars Episode 3 Revenge of the Sith. Di balapan ini, mobil tentunya tampil dengan livery khusus ala Star Wars, tapi bukan hanya mobil, seluruh seragam tim juga diubah atau untuk balapan ini tampil khusus dengan nuansa Star Wars. Di tahun pertamanya, pembalap andalan Red Bull yaitu David Coulthard dan Christian Klien. Dan di balapan ini, dua-duanya gagal finish. Jadi untuk livery Star Wars yang dipakai Red Bull di Grand Prix Monaco 2005 bisa dibilang bawa sial. Keempat, livery Superman di mobil Red Bull Grand Prix Monaco 2006. Ini bukan yang terakhir Red Bull muncul di list livery khusus yang pernah dipakai di balapan hanya satu kali. Di 2006, 1 tahun setelah gagal dengan livery Star Wars, Red Bull kembali menggunakan livery untuk mempromosikan film box office waktu itu Superman Returns di tahun 2006. Ya tentu aja mobilnya tampil spesial dengan ada aksen merah yang merupakan aksen dari jubah merah yang menjadi ciri khas kostum dari Superman. Di balapan ini sayangnya Red Bull kembali gagal finish lewat satu pembalapnya yaitu Christian Klien. Tapi di sisi lain, David Coulthard berhasil mempersembahkan podium pertama untuk Red Bull di F1 melalui finish ketiga di belakang Fernando Alonso dan Juan Pablo Montoya. Podium di Monaco 2006 ini benar-benar di luar dugaan Red Bull. Bahkan bos tim Christian Horner sampai bertaruh kalau sampai Red Bull berhasil finish podium di Grand Prix Monaco, dia akan terjun ke kolam renang yang ada di motorhome Red Bull dengan tanpa busana sama sekali. Tapi akhirnya podium terwujud dan Christian Horner harus menepati janjinya dengan terjun telanjang ke kolam renang walaupun masih menggunakan jubah Superman untuk menutupi bagian private-nya. 5. Red Bull RB3 di Grand Prix Inggris 2007. Ya, lagi-lagi Red Bull, karena emang tim ini yang punya banyak activity di luar track yang mau mereka promosikan juga melalui F1. Tapi untuk kali ini bukan dari promosi film. Nah, Red Bull itu punya program charity yang mereka sebut dengan nama Wings for Life. Jadi mereka melakukan penggalangan dana untuk berbagai macam event amal atau charity. Yang di Grand Prix Inggris ini mereka tunjukkan dengan livery khusus yang dipakai di mobil RB3 dipakai oleh Mark Webber dan David Coulthard. Livery biru yang mereka pakai biasanya di balapan-balapan lain untuk musim 2007 diganti dengan rangkaian stiker foto-foto para penggemar yang ikut serta dalam program charity ini. Bahkan salah satunya ada foto masing-masing pembalap yaitu David Coulthard dan Mark Webber. Bahkan anjing peliharaan David Coulthard masuk ke dalam salah satu rangkaian foto yang ada dalam livery mobil RB3. Untuk hasilnya, Mark Webber gagal finish, sementara David Coulthard harus puas finish di posisi ke-11 alias tanpa poin di balap kandang Red Bull di Inggris. Jadi bisa dibilang livery khusus Red Bull kali ini nggak bawa untung alias boncos. Ke-6, mobil Red Bull RB4 David Coulthard di Grand Prix Brazil 2008. Yap, lagi-lagi mobil Red Bull dan kali ini di balapan terakhir David Coulthard yang akan pensiun di akhir tahun 2008. Jadi untuk menandakan rasa terima kasih atau tribute untuk David Coulthard yang merupakan salah satu pembalap paling berpengalaman saat itu di Formula One, Red Bull menggunakan livery khusus berwarna putih di mobil Coulthard. Sementara di mobil satunya yang dikendarai oleh Mark Webber, Red Bull nggak mengubah liverynya sama sekali. Jadi livery ini dibuat khusus untuk menandai balapan terakhir David Coulthard di F1 dengan warna putih yang lagi-lagi ada branding Wings for Life yang merupakan program charity dari Red Bull. Jadi apakah livery ini bawa untung atau buntung untuk Red Bull? Sayangnya balapan Coulthard pada kali ini nggak berlangsung lama, bahkan nggak sampai melewati 3 tikungan pertama sejak start. Jadi di balapan yang berlangsung dalam kondisi hujan ini, Coulthard bertabrakan dengan Kazuki Nakajima di tikungan ketiga sirkuit Interlagos yang langsung membuatnya tidak bisa melanjutkan balapan. Dan kalau kita ingat, Grand Prix Brasil 2008 ini adalah balapan penentuan gelar juara dunia antara Felipe Massa dan Lewis Hamilton. Waktu itu Felipe Massa yang menang balapan, tapi gelar juara dunia jatuh ke tangan Lewis Hamilton. Yang ketujuh ada Red Bull lagi di tahun 2012, tepatnya di Grand Prix Inggris. Sebenarnya livery khusus ini mirip dengan yang pernah dipakai di tahun 2007 untuk charity Wings for Life dengan menggunakan rangkaian foto para fans yang ikut serta pada program charity ini. Tapi bedanya walaupun seluruh bagian bodi mobilnya ditempelin foto-foto, Red Bull membuat tampilannya tetap memiliki warna seperti livery standarnya yaitu dengan kombinasi warna biru dan kuning. Dan waktu itu tahun 2012 adalah salah satu tahun di mana Red Bull mendominasi gelar juara dunia. Hasilnya, Red Bull berhasil meraih kemenangan melalui Mark Webber yang mengalahkan Fernando Alonso, sementara Sebastian Vettel berhasil juga finish di podium untuk posisi ketiga. Jadi,
Livery di tahun 2012 ini membawa untung untuk Red Bull. Livery spesial ke-8 ada dari Mercedes di Grand Prix Jerman 2019. Nah, bukan Red Bull lagi akhirnya. Di tahun 2019 ini merupakan tahun peringatan 125 tahun Mercedes aktif di dunia motorsport. Dan di F1, Mercedes merayakannya di Grand Prix Jerman yang merupakan negara asal dari pabrikan berlogo bintang ini. Mercedes menggunakan livery yang menunjukkan kombinasi antara desain livery modern dan klasik pada satu mobil. Jadi livery khususnya itu ditandai dengan efek seperti cat ngelupas karena bagian depannya itu dibikin berwarna putih. Warna pertama yang dipakai oleh mobil balap Mercedes waktu 125 tahun sebelum tahun 2019 itu. Sementara dari bagian tengah ke belakang sisanya itu masih sama seperti livery yang dipakai oleh Mercedes di sepanjang tahun 2019. Bukan hanya livery di mobil, bahkan seluruh tim Mercedes waktu itu termasuk pembalapnya menggunakan desain seragam yang bernuansa klasik seperti di era awal-awal Mercedes aktif di dunia motorsport. Di Grand Prix ini, Lewis Hamilton berhasil meraih pole position di kualifikasi, namun di balapan hasilnya 180 derajat berbeda untuk Mercedes. Di balapan yang berlangsung di bawah kondisi hujan ini, Lewis Hamilton 2 kali melintir. Pertama, dia melebar di tikungan terakhir, menabrak pembatas yang membuat sayap depannya rusak dan memaksa pit stop dengan durasi lama untuk mengganti sayap depannya. Yang kedua, waktu treknya udah mulai mengering jelang finish, Hamilton melintir di tikungan 1 yang untungnya nggak sampai membuatnya nabrak pembatas, jadi dia masih bisa melanjutkan balapan walaupun finish nggak sampai dapat poin. Dan nggak cuma Hamilton, Valtteri Bottas yang menjadi rekan setimnya waktu itu juga melintir di tikungan yang sama, yaitu tikungan 1 seperti Hamilton, tapi sayangnya dia menabrak pembatas dan harus langsung tersingkir dari balapan yang hanya tinggal beberapa lap lagi. Jadi, untuk peringatan 125 tahunnya di motorsport, Mercedes dengan livery khususnya ini justru buntung di balapan Grand Prix Jerman 2019. Livery spesial ke-9 ada Ferrari SF1000 di Grand Prix Tuscany 2020. Di tahun 2020 ini menjadi tahun yang spesial untuk Ferrari karena merayakan Grand Prix balapan ke-1000. Balapan ke-1000 ini bahkan sampai dibikin spesial oleh F1, digelar di sirkuit Mugello yang pertama kali menggelar F1 yang merupakan sirkuit milik Ferrari. Dan bahkan nama Grand Prix-nya juga dibuat sebagai Grand Prix ke-1000 Ferrari. Di balapan ke-1000 ini Ferrari tetap tampil dengan warna merah di mobilnya, tapi dengan tone yang lebih gelap yang diadopsi dari mobil balap Grand Prix pertama Ferrari. Nggak cuma di mobil, seluruh timnya juga pakai seragam atau overall yang warnanya mengikuti warna mobil, dan di bagian dadanya itu ada tulisan Grand Prix ke-1000. Nggak cuma livery mobil dan seragam tim yang istimewa untuk Ferrari, di balapan ke-1000 Ferrari ini bahkan F1 membuat safety car Mercedes juga ikut tampil dengan warna merah. Untuk hasilnya, Charles Leclerc finish di posisi ke-6, sementara Sebastian Vettel harus puas finish di posisi ke-14. Dibilang bagus atau enggak, sebenarnya itu adalah hasil rata-rata dari Ferrari yang waktu itu di tahun 2020 bisa dibilang punya mobil yang performanya cenderung mediocre. Jadi bawa untung atau buntung sepertinya nggak terlalu ngefek untuk livery khusus di Ferrari SF1000 di Grand Prix Mugello. Livery spesial ke-10 ada milik McLaren di Grand Prix Monaco 2021. Livery khusus yang digunakan McLaren ini untuk merayakan kolaborasi mereka dengan Gulf Oil yang menjadi salah satu sponsornya dengan tampilan klasik ala Gulf Oil, yaitu paduan antara warna orange dan biru pastel. Warna ikonik yang menjadi khas dari Gulf Oil ini digunakan oleh McLaren khusus di Grand Prix Monaco 2021 yang sekarang menjadi livery special favorit di kalangan F1 baru-baru ini. Kebetulan di tahun 2021 ini McLaren secara umum telah mengalami peningkatan performa yang cukup signifikan dibandingkan 2020, terlebih dengan datangnya Mercedes sebagai pemasok power unit untuk tim McLaren. Hasil balapannya sendiri, Lando Norris berhasil finish ketiga di Monaco, sementara rekan setimnya yang masih kesulitan beradaptasi dengan McLaren, Daniel Ricciardo, harus finish di luar poin. Jadi ya bisa dibilang so-so lah kalau soal untung dan buntung livery Gulf Oil-nya McLaren di Grand Prix Monaco 2021. Nah, ke-11 dan yang terakhir adalah livery Red Bull Racing di Grand Prix Turki 2021. Ya, seperti yang kita bahas di awal video ini, Red Bull Racing tampil dengan warna putih dominan untuk mobil balapnya Red Bull RB16B di Grand Prix Turki 2021. Warna putih ini digunakan untuk menghormati jasa Honda sebagai pemasok power unit Red Bull sejak tahun 2019. Warna putih ini dikombinasikan dengan aksen warna merah bulat di bagian nomor pembalap di noskon mobilnya yang sepintas mirip seperti desain bendera Jepang.
Selain itu ada juga aksen tulisan Jepang yang dibaca arigato atau terima kasih di bagian engine cover. Livery ini digunakan sebenarnya karena tanggal digelarnya Grand Prix Turki 2021 itu sebelumnya menjadi milik jadwal Grand Prix Jepang 2021. Tapi karena kondisi pandemi yang belum membaik sepenuhnya di Jepang, akhirnya Jepang membatalkan balapan 2021 dan slotnya diisi oleh Turki di Istanbul Park. Livery spesial ini bisa dibilang bawa untung bagi tim Red Bull, karena pada akhirnya di balapan Max Verstappen berhasil finish kedua untuk mengambil alih posisi puncak di klasemen dari Lewis Hamilton, sementara Sergio Perez rekan setimnya berhasil finish ketiga untuk memberikan hasil yang maksimal dari Red Bull di Grand Prix Turki ini. Jadi itu dia 11 livery spesial yang pernah dipakai tim F1 yang dipercaya bawa untung atau bahkan buntung. Nggak cuma itu, livery spesial ini juga bisa memberikan nuansa atau warna baru yang berbeda dalam satu balapan di antara seluruh balapan yang berlangsung selama satu musim. Jadi benar atau enggak livery spesial itu bawa untung atau buntung, sebenarnya kebetulan aja, tapi kalau kalian percaya itu benar ya silakan. Alright, terima kasih udah nonton video ini. Kalau suka video ini silahkan klik tombol like dan share. Kalau ada yang ingin disampaikan atau didiskusikan silahkan tulis di kolom komen. Dan yang terpenting jangan lupa untuk subscribe ke channel Carvaganza. Main-main juga ke channel The Official Auto. Lihat berita otomotif terbaru di carvaganza.com, auto.com, dan zigwheels.co.id. Terima kasih, sampai jumpa di video Carvaganza selanjutnya, and let's talk about cars.